Kata gereja merupakan serapan dari bahasa Portugis yaitu igreja dan bahasa Yunani yaitu eklesia. Meski memiliki beberapa makna dan pengertian seperti umat, pertemuan ibadah umat Kristiani dan lain sebagainya, namun pada perkembangannya gereja lebih diartikan pada sebuah gedung tempat ibadah umat Kristen. Sangat sulit melacak siapa yang pertama kali mendirikan sebuah gereja. Hanya saja ada beberapa temuan tentang bangunan gereja tertua di dunia. Salah satu gereja tertua di dunia yang menjadi situs bersejarah adalah Dura Europos. Bukan hanya menjadi yang tertua, gereja yang berdiri sejak 235 Masehi ini juga merupakan bangunan pertama yang diidentifikasi sebagai gereja. Bangunan gereja ini terletak di Europos, Syria. Situs Dura Europos merupakan kota biasa dan dikelilingi oleh benteng sebagai alat pertahanan. Penggalian besar-besaran situs bersejarah ini dilakukan pada tahun 1920-an dan 1930-an oleh tim peneliti dari Prancis dan Amerika. Saat melakukan penggalian, para arkeolog menemukan bangunan ini hampir utuh dan di dalamnya terdapat sejumlah lukisan dinding besar atau fresko yang menggambarkan kisah-kisah Alkitab. Semua fresko ini dipamerkan di National Museum of Damascus, Suriah. Dan pemirsa, selain ulasan singkat tentang gereja tua, Spotlight juga telah merangkum sejumlah gereja unik yang ada di dunia. Berikut tayangannya. Gereja unik pertama adalah gereja pohon yang terletak di pinggiran kaki Bergamo, tepatnya di kaki Monte Arena, Italia. Gereja ini merupakan hasil karya seniman Italia bernama Giuliano Mauri sebagai bentuk kecintaannya kepada alam. Sebelum gereja ini dibangun, sang seniman sebenarnya lebih dulu meninggal dunia pada tahun 2009. Namun demikian, sebagai bentuk penghargaan terhadap sang seniman, idenya tersebut tetap dilaksanakan dan direalisasikan pada tahun 2010. Tak hanya unik, gereja pohon ini juga menjadi contoh paling mengesankan di dunia arsitektur organik. Ide Giuliano Mauri adalah menciptakan arsitektur alam dengan memadukan bahan-bahan organik seperti batang dan cabang yang bercampur elemen arsitektur klasik. Kombinasi ini kemudian menghasilkan bangunan-bangunan besar yang mengesankan. Begitu juga dengan ide membangun gereja pohon di Bergamo yang dicetuskan sejak tahun 2001. Giuliano Mauri membayangkan sebuah bangunan organik yang unik dengan batang-batang pohon membentuk pilar. Bagian atas pilar tersebut melengkung hingga membentuk atap dan dinding. Bingkai katedral pohon Bergamo ini terdiri dari 42 kolom yang dibuat dari batang cemara dan cabang chestnut dan hazelnut hingga membentuk struktur pendukung di sekitar pohon-pohon muda. Pohon-pohon tersebut akan tumbuh lebih kuat dan struktur kayu perlahan akan memburuk, menawarkan transisi dari struktur buatan manusia. Saat ini di lahan seluas 6.000 meter terdapat 1.800 pohon cemara yang direkatkan dengan paku dan tali. Pohon yang layu dan mati akan dibongkar. Berikutnya adalah gereja unik yang dibangun dari ribuan Lego saat festival Grand Work di kota Enschede, Belanda pada tahun 2011 lalu. Gereja yang disebut Abundatus Gigantus ini dibangun hingga setinggi 20 meter plus dengan sebuah menara. Meski sempat digunakan untuk sejumlah perayaan dan acara, namun Abundatus Gigantus ini bukan sebuah gereja yang dibangun permanen. Gereja ini dibangun hanya untuk sebuah kontes konstruksi Lego yang digelar dalam festival tersebut. Setelah festival berakhir, bangunan gereja Lego tersebut kembali dibongkar. Puncak menara dan semua strukturnya menggunakan Lego, kecuali bagian atap yang dibangun dengan menggunakan blok beton mirip dengan Lego atau duplo batu bata. Material ini dicat dengan 5 warna primer Lego. Menurut salah seorang perancangnya, Gizmodo, seperti dilansir Daily Mail, meski ada material blok beton namun semuanya berbentuk Lego. Jadi bisa dikatakan jika gereja ini seluruhnya terbuat dari Lego. Gereja ini tak hanya memamerkan sebuah konstruksi unik, namun juga sebuah karya seni arsitektur. Dalam festival Green Work, gereja ini menjadi pusat perhatian pengunjung. Ratusan warga masuk ke dalam gereja ini untuk melihat konstruksi bagian dalam. Tak hanya itu, ada beberapa orang yang memanfaatkan gereja tersebut sebagai tempat penyelenggaraan acara. Gereja unik lainnya adalah Cross Island Chapel yang mendapat predikat sebagai gereja terkecil di dunia.
Bayangkan saja, gereja yang terletak di Oneida, New York ini hanya berukuran 51 dan 81 inci saja. Bukan hanya itu, gereja kecil ini juga memiliki keunikan lain, yaitu berdiri di atas platform kayu di tengah kolam. Untuk mencapai gereja yang dibangun sejak tahun 1989 ini, seseorang tentu harus menggunakan perahu. Sepintas orang mungkin akan berpikir, bagaimana gereja tersebut digunakan untuk ibadah atau kepentingan lainnya. Dengan ukuran ruangan yang sangat kecil, mungkin sulit bagi sejumlah orang untuk beribadah atau menggelar acara lainnya. Tapi jangan salah, meski ukurannya kecil, namun gereja ini ternyata sering digunakan sebagai tempat untuk menggelar pernikahan, meski hanya melibatkan seorang pendeta dan satu pasangan. Di dalam gereja terdapat satu kursi untuk 2 orang atau yang sering digunakan pasangan saat menikah dan diberkati. Saking terkenalnya, di seberang danau terdapat papan nama yang bertuliskan Cross Island Chapel sebagai gereja terkecil di dunia. Selain itu ada juga tulisan jika gereja tersebut dedikasi sebagai saksi Allah. Jika melihat sepintas, orang mungkin hanya akan melihat bangunan yang terdiri dari materi kayu saja. Tapi jika diperhatikan lebih teliti, gereja ini sangat menakjubkan karena memiliki desain dan konsep yang jarang ditemui, yaitu transparan, sehingga akan terlihat indah saat sang surya menyinari. Dirancang oleh seorang arsitektur bernama Peter Jan Gies dan temannya Arnold van Varenberg, gereja ini sangat unik sehingga banyak didatangi pengunjung. Seperti diberitakan di sandrules.com, gereja dengan tinggi menara hingga 10 meter ini terbuat dari 100 lapisan dan 2000 kolom baja. Ada yang menganggapnya sebagai sebuah bangunan gereja utuh, atau ada juga yang menganggapnya sebagai konstruksi yang terlihat kabur atau bayangan. Namun yang pasti pemandangan pedesaan di sekitar jika dilihat dari dalam akan sangat unik karena didefinisikan oleh garis abstrak. Desain gereja yang berlokasi di Los Limburg, Belgia ini didasarkan pada arsitektur kebanyakan gereja yang ada di wilayah ini. Namun melalui plat horizontal, konsep gereja horizontal berubah menjadi sebuah seni dengan objek transparan. Melihat garis bangunan gereja ini dapat dibaca secara refleksi tema arsitektur seperti skala, rencana tanah, dan lainnya. Secara visual, gereja ini terlihat seperti sebuah gambar arsiran atau sketsa. Jika tempat ibadah selalu diidentikan dengan suasana hikmat, sepi, bersih, dan rapi, mungkin Anda harus mengetahui gereja unik yang satu ini. Ya, seorang seniman asal Missouri, Amerika Serikat bernama Chris Coxey telah menciptakan sebuah arsitektur bangunan non-mainstream, yaitu gereja yang berbentuk tank tempur. Masih belum diketahui apa maksud seniman bergenre fantastik realisme dalam menciptakan gereja tank ini. Tapi yang pasti gereja ini berhasil menarik perhatian para pengunjung. Menurut Chris Coxey, agama dan perang adalah 2 hal yang bisa berkaitan. Karenanya, ia kemudian membuat sebuah gereja berbentuk tank. Dalam pernyataan resmi yang dikutip sejumlah media online, Chris Coxey mengaku membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merakit, mengumpulkan, memanipulasi, memotong dan membentuk ulang ribuan komponen hingga akhirnya menjadi sebuah gereja tank. Meski sepintas terlihat kontradiksi, namun banyak yang mengatakan jika karya Chris Coxey merupakan sebuah karya seni yang menakjubkan. Gereja unik lainnya adalah gereja yang dibangun dari bongkahan es serta salju. Gereja yang dibangun dalam rangka memperingati sebuah gereja dengan konsep sama di tahun 1911 ini terletak di dekat perbatasan Republik Ceko. Gereja ini sendiri dibangun tahun 2011 dan dibuka untuk pengunjung tanggal 28 Desember. Pemirsa, itu tadi tayangan tentang sejumlah gereja unik yang ada di sejumlah negara. Selanjutnya Spotlight akan mengajak pemirsa untuk menyimak fakta dan gosip Caesar. Nah, manakah di antara ketiga komedian berikut siapakah yang tidak pernah diasisteni oleh Caesar? A. Bopak, B. Sule, C. Budi Anduk. Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetap di Spotlight Magical Week.